Dan bagi para mitra-mitranya atau driver-drivernya, kebijakan yang dilakukan oleh Gojek, program yang dilakukan oleh Gojek, itu tidak berpihak kepada mitra dan driver-drivernya, dan cenderung merugikan atau menyulitkan para driver dan mitra-mitranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan driver Gojek di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Salam satu aspal, selamat beraktivitas. Semoga hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Dan semoga aktivitas kita hari ini akan membuahkan hasil yang sesuai seperti apa yang kita harapkan. Oke, sebelum saya melanjutkan videonya, sekali lagi dan tidak bosan-bosannya saya untuk mengingatkan rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang ingin bergabung dalam grup WhatsApp Lintas Nusantara, rekan-rekan silakan DM Instagram saya dan langsung chat menyertakan nomor WA rekan-rekan, dan otomatis rekan-rekan akan tergabung dalam grup WhatsApp Driver Lintas Nusantara. Nah, di situ di grup tersebut kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi informasi yang bermanfaat antar daerah, antar driver di seluruh Indonesia. Jadi tujuannya adalah supaya kita lebih mudah untuk mendapatkan informasi, lebih mudah untuk berbagi ilmu, dan sesuatu hal yang bermanfaat. Oke, rekan-rekan silakan DM Instagram saya dan menyertakan nomor WhatsApp rekan-rekan, dan otomatis akan tergabung di grup WhatsApp tersebut. Baik rekan-rekan, di video kali ini saya akan membahas dua sosok pemimpin Gojek, yaitu Nadiem Makarim dan Kevin Alawi. Nadiem Makarim adalah putra daerah yang mampu menciptakan aplikasi transportasi online yang bernama Gojek. Dengan rekan-rekan dan timnya, Nadiem Makarim menciptakan aplikasi transportasi online yang bernama Gojek dan mampu diterima oleh masyarakat Indonesia secara luas. Dengan segala program-program dan kebijakannya, Gojek mampu berkembang pesat dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Gojek yang awalnya tidak ada hingga menjadi sebuah kebutuhan yang pokok bagi masyarakat Indonesia secara luas. Dan segala kebijakan dan program yang diluncurkan oleh Nadiem Makarim melalui Gojek dianggap para mitra-mitranya adalah kebijakan yang sangat luar biasa dan sangat berpihak dengan mitra-mitranya. Seperti contoh, dengan bonus yang besar-besaran dan cara kerja yang mudah dan sistem yang tidak terlalu rumit. Dan program bonus atau insentif ini adalah tujuannya untuk menarik minat mitranya untuk menjadi driver Gojek. Dan ini adalah salah satu strategi Gojek untuk membuat Gojek semakin besar dan mampu melayani semua kebutuhan para customer atau pelanggannya. Dan bonus insentif ini tidak cuma diberlakukan untuk para mitra-mitranya atau driver-drivernya. Bonus atau promo juga diberlakukan kepada para pengguna atau pelanggan Gojek sendiri. Pengguna dan pelanggan juga dimanjakan dengan berbagai macam jenis promo, mulai dari potongan harga dan potongan-potongan dan bonus-bonus yang lain. Jadi kedua pihak ini, yaitu driver dan customer, sangat dimanjakan oleh Gojek. Nah, itulah strategi yang dilakukan oleh Nadiem Makarim untuk membangun dan membesarkan Gojek hingga sampai sebesar saat ini. Dan otomatis program itu jelas mengeluarkan modal dan menghambur-hamburkan uang.
dengan program insentif dan potongan harga yang dilakukan oleh Gojek sama seperti membakar uang. Dan berapa jumlah uang yang dihambur-hamburkan kita tidak tahu. Yang jelas nominalnya tidak sedikit dan banyak sekali. Namun setimpal dengan hasil yang didapatkan. Gojek dengan cepat, dengan pesat mampu berkembang dan menjadi sebuah perusahaan aplikasi transportasi online yang dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan kenapa Gojek bisa mampu berkembang pesat secepat itu? Banyak orang yang bertanya-tanya dan heran dan bahkan kagum dengan perkembangan pesat Gojek itu sendiri. Dan saya berpendapat bahwa yang pertama, karena Gojek adalah aplikasi anak bangsa. Dan otomatis pengguna akan beranggapan atau masih memegang teguh sikap nasionalisme. Jadi perkembangan dan pertumbuhan Gojek itu tidak lepas dari sikap nasionalisme para mitra dan para customernya. Dan saya berandai-andai, jika Gojek bukan dari putra anak bangsa, saya berpikir bahwa Gojek tidak akan maju secepat ini. Tidak akan berkembang secepat seperti sekarang. Jadi, perkembangan dan pertumbuhan Gojek itu tidak lepas dari sikap nasionalisme para mitra driver dan para penggunanya. Nah, dengan sikap nasionalisme maka Gojek mampu berkembang dengan pesat hingga ke seluruh pelosok penjuru negeri Indonesia. Sangat beruntung Nadiem Makarim mampu membangun dan membesarkan perusahaannya dengan berbagai faktor pendukung lainnya, yaitu faktor aplikasi anak bangsa dan faktor sikap nasionalisme dari para mitra-mitranya dan para penggunanya. Itulah sedikit cerita dan sedikit analisa dari saya tentang kenapa Nadiem Makarim sangat menjadi sosok yang luar biasa bagi para mitra-mitranya. Pak Nadiem Makarim dianggap seorang yang sangat cocok dan ideal untuk memimpin Gojek. Semua program dan kebijakannya dianggap pro kepada driver dengan berbagai macam program dan kebijakannya. Oke, itulah sosok seorang Nadiem Makarim. Dan di tahun 2019 akhir, kepemimpinan Gojek berpindah tangan dari Nadiem Makarim ke tangan Kevin Alawi. Dan Gojek pun banyak melakukan perubahan dan program-program dan kebijakan-kebijakan yang baru. Yang pastinya sedikit berbeda dengan kebijakan-kebijakan dan program-program sebelumnya. Baik program dan kebijakan untuk para customer maupun untuk para mitra-mitranya. Dan bagi para mitra-mitranya atau driver-drivernya, kebijakan yang dilakukan oleh Gojek, program yang dilakukan oleh Gojek, itu tidak berpihak kepada mitra dan driver-drivernya dan cenderung merugikan atau menyulitkan para driver dan mitra-mitranya. Kenapa Gojek melakukan ini? Ya, sebelum berpindah kepemimpinan, Gojek dibangun dengan cara promosi-promosi, bonus-bonus kepada para mitra dan para customernya. Dan otomatis itu menggunakan biaya yang tidak sedikit. Dan kemungkinan
kemungkinan menurut saya di tahun 2020 Gojek ingin melakukan perbaikan sistem dan perbaikan dari segi keuangan. Hingga akhirnya Gojek melakukan reformasi secara besar-besaran yang kebetulan kepemimpinan Gojek itu sudah berganti dari Pak Nadiem Makarim ke Kevin Alawi. Dan program-program dan kebijakan itu bagi sebagian besar mitra itu tidak berpihak kepada mitra. Seperti contoh, melakukan perubahan sistem alokasi order, melakukan perubahan program insentif, dan masih banyak lagi program-program yang kontra dengan para mitra-mitranya. Dan apesnya lagi, di tahun 2020 ini terjadi wabah virus corona yang melanda sebagian besar seluruh dunia dan bukan hanya di Indonesia. Dan virus corona ini merusak segala sektor ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dan virus corona ini juga mempengaruhi kinerja atau perkembangan Gojek itu sendiri. Dan untuk mengantisipasi masalah yang jauh lebih besar, Gojek melakukan berbagai perubahan dan kebijakan untuk mengantisipasi dari dampak virus corona ini sendiri. Salah satunya adalah menutup operasional secara permanen beberapa kota di Indonesia dan melakukan pengurangan mitranya atau drivernya dengan cara program evaluasi akun joki. Dan belum lagi melakukan perubahan program insentif dari program insentif menjadi program berkat. Jadi itulah perbedaan sosok kedua pemimpin Gojek Indonesia, Nadiem Makarim dan Kevin Alawi. Kedua sosok ini mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan kedua sosok pemimpin ini juga mengalami situasi yang berbeda pada saat mereka memimpin. Sebetulnya sederhana. Tidak ada satupun perusahaan yang ingin rugi, termasuk Gojek. Dan perusahaan manapun ketika di awal kemunculannya, terutama aplikasi transportasi online, itu akan melakukan hal yang tidak berbeda jauh. Saya yakin sebagian besar aplikasi transportasi online ketika di kemunculan awalnya, mereka akan melakukan jor-joran, bonus yang memanjakan para mitra dan customernya untuk menarik peminat dan untuk membangun aplikasi tersebut supaya menjadi besar. Dan pada akhirnya, semua aplikasi akan bersifat yang sama. Akan pelan-pelan merubah kebijakan, merubah skema, merubah segala keputusannya dari bonus menjadi berkurang. Untuk apa? Untuk mengembalikan semua modal yang sudah dikeluarkan dan untuk melangsungkan perkembangan dan eksistensi perusahaan itu sendiri. Silakan rekan-rekan memberikan komentar, penilaian seperti apakah perbedaan kedua sosok pemimpin Gojek ini tadi. Mana yang lebih baik dan mana yang menurut rekan-rekan pro kepada mitra, mana yang menurut rekan-rekan tidak pro kepada mitra. Bagi saya, kedua sosok pemimpin ini sangat luar biasa dan mempunyai program-program yang sama-sama sangat luar biasa. Dan apapun yang dilakukan, apapun keputusan yang ditentukan oleh Gojek, tujuannya hanyalah untuk melakukan perbaikan dan kelangsungan perkembangan Gojek itu sendiri. Dan semoga kedepannya dengan pemimpin yang baru dan siapapun pemimpinnya,
Gojek mampu menjadi perusahaan yang pro dengan mitra-mitranya dan mampu mensejahterakan mitra-mitranya tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada para konsumennya. Gojek berjaya, driver dan mitranya sejahtera, dan otomatis para penggunanya pun puas dengan segala pelayanannya. Saya Arsu Kagawa, salam satu aspal.